Gadis itu naik taksi tetapi menggunakan uang arwah untuk membayar. Lebih dari itu, dia memaksa pengemudi untuk mengembalikan uang kembalian. Pengemudi ini mengira dia telah bertemu iblis. Dia takut dan memberinya kotak uang. Tanpa diduga, dia berkata terlalu sedikit. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa lembar uang terakhir dari sakunya dan memberikan semuanya padanya. Setelah itu, iblis wanita itu baru perlahan keluar dari mobil. Jika punya waktu luang, ingatlah untuk menonton banyak film ya. Apakah ada iblis yang terlihat seperti ini? Pengemudi melihat bahwa itu adalah scammer jadi segera ingin berbalik dan mengejarnya. Tiba-tiba seorang wanita tua menghentikan mobilnya. Dia dengan cepat keluar dari mobil untuk memeriksa keselamatan orang itu. Ternyata wanita tua itu hanya ingin memanggil taksi. Tapi mobil baru setengah jalan. Pengemudi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada sosok orang di belakangnya. Dia menoleh beberapa kali untuk mengkonfirmasi. Akhirnya melihat wanita tua itu di cermin. Dia pikir dia hanya berpikir omong kosong. Jadi tidak banyak pikir lagi. Wanita tua itu turun dari mobil dan mengatakan kepadanya. Dalam perjalanan pulang, pasti tidak menerima pelanggan lagi. Sopir ini buru-buru setuju. Tapi anehnya, pinggiran kota biasanya kosong dari orang. Hari ini, banyak orang ingin memanggil taksi. Akhirnya, pengemudi tidak bisa menahan diri dan tergoda. Dia membiarkan seorang wanita cantik dengan kemeja putih memasukkan ke dalam mobil. Pada saat ini, seseorang di depannya menghentikan mobilnya. Si cantik menyuruhnya untuk tidak menghentikan mobil. Jangan berhenti. Jalan ini tidak murni. Tapi masih belum pergi berapa jauh. Ada pemeriksaan polisi di depan. Tapi gadis itu terus berkata bahwa jalan ini penuh dengan roh jahat. 1000 kali, jangan hentikan mobilnya. Sopir kali ini tidak mendengarkannya tetapi langsung berhenti di pinggir jalan. Hal aneh hantu terjadi. Lao Wang bertanya mengapa tidak memiliki pelanggan. Mengapa dia membuka mesin kasir? Sopir bahkan tidak sempat takut. Wanita cantik di belakang berkata kepada pengemudi. Sopir, Anda sedang berbicara dengan siapa? Pada saat ini, Lao Wang juga duduk di dalam mobil. Berkata bahwa dia baru saja pulang kerja, cepat bantu membawanya pulang. Sopir sekarang sudah pusing oleh orang-orang ini. Dia bersiap-siap pergi. Tetapi mobilnya baru saja menyala. Gadis itu panik dan berlari keluar dari mobil. Sambil berlari, mengatakan. Lagi pula, dengan siapa Anda sedang berbicara? Hari ini, pengemudi menemukan begitu banyak hal aneh. Jadi dia sudah kebal. Dia menganggap dirinya telah bertemu dengan orang-orang gila. Tapi ketika dia baru saja berbalik, mobil langsung menabrak tembok. Sopir mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sampingnya. Dia membuka pintu mobil untuk memeriksa. Tetap tidak ada siapapun. Selamatkan nyawaku. Dia berlari kembali ke warung dan menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Semua orang mengira dia telah gila. Jadi tidak ada yang peduli padanya. Pada saat itu, Guzi ingin dia membantu pindah rumah. Alamat baru itu adalah 888, Jalan Yin Yang. Tempat Anda tinggal memiliki masalah. Guzi berhutang banyak karena judi. Dia tidak punya pilihan selain membawa istri dan anak-anaknya ke sebuah rumah hantu. Mereka baru saja memasuki rumah dan hal-hal aneh terus terjadi tanpa henti. Anaknya tiba-tiba duduk menghadap kursi. Guzi tahu tempat ini tidak murni. Jadi dia berdiri di ruang tamu dan berkata dengan keras bahwa dia hanya meminjam tempat ini untuk sementara waktu. Jika saya kaya di masa depan, saya akan membakar uang arwah dan dupa. Dia membungkuk beberapa kali lalu berbalik dan pergi. Ketika dia sedang tidur, dia tiba-tiba mendengar suara di dalam lemari. Dia baru saja membuka pintu dan melihat nomor 1818. Tiba-tiba Guzi membuka matanya, ternyata itu hanya mimpi. Tapi dia masih membuka pintu dan melihat ke dalam. Tapi tidak ada apapun. Keesokan harinya dia terus memikirkan nomor yang dia impikan kemarin. Dia berniat untuk mencobanya. Tanpa diduga itu benar-benar memenangkan hadiah. Dia dengan senang hati mengajak istri dan anak-anaknya keluar untuk makan. Tapi keesokan harinya ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan istri dan anaknya sedang duduk di tangga. Ternyata terlalu banyak hal aneh yang terjadi di rumah. Membuat mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani untuk kembali.
Nenek, bolehkah aku bertanya padamu? Anda hanya berdiri di sini dan melihat. Lagi pula, apa yang Anda sedang lihat? Tempat Anda sedang tinggal ada masalah. Guzi pergi ke kamar dan menemukan ada seseorang sedang duduk di kursi goyang. Ternyata dia adalah roh iblis di rumah ini. Karena janji Guzi, jadi dia telah membantunya. Sekarang dia telah datang untuk menagih hutang. Bagaimana saya tahu bahwa Anda telah membantu saya menjadi kaya? Jika saya tahu, saya akan membeli lebih banyak. Kalau begitu, baiklah. Jika Anda benar-benar memiliki keberanian, tolong bantu saya. Bantu saya memenangkan lebih banyak uang. Jika saya memenangkan uang paling banyak, semua barang saya akan membagi setengah dengan Anda, oke? Ketika Guzi menyelesaikan kalimat ini, pria yang duduk di kursi goyang itu mengungkapkan senyum misterius. Hari-hari berikutnya, apapun yang Guzi mainkan, dia menang. Memenangkan apa yang dia beli. Dia juga lebih mempercayai pria ini. Tapi malam itu ketika dia kembali ke rumah, melihat wajah putranya dilukis sebagai wajah orang mati. Istrinya, berpakaian tidak rapi, berlari keluar dari dalam kamar. Kamu setuju untuk berbagi setengah dari barang-barangmu dengannya. Karena uang, karena ingin mengubah hidup. Apapun yang kamu juga bagikan dengannya. Sekarang, istrimu juga terbelah dua. Ternyata orang itu sudah membagi semuanya menjadi dua. Guzi telah menyesalinya sekarang. Dia ingin menemukan cara untuk membatalkan kontrak. Namun tak disangka pria itu meninggalkan senyuman. Selama dia masih hidup, perjanjian ini tidak akan pernah berakhir. Guzi berkata dengan marah bahwa, bagaimana Anda membagi nyawa saya? Anda bagus sekali. Segera. Hari berikutnya ia menjadi dari seorang pria lebih dari 20 tahun. Berubah menjadi pria tua dengan rambut putih. Pada saat ini, pria itu muncul lagi. Mengatakan kepadanya bahwa awalnya, dia bisa hidup sampai 90 tahun. Tapi sekarang terbelah dua untuknya. Tapi sayangnya perjanjian itu tidak mengatakan 45 tahun. Dia tahu bahwa segalanya tidak dapat diselamatkan lagi. Karena untuk melindungi istri dan anaknya, dia memilih untuk bunuh diri. 20 tahun berlalu dengan cepat. Anaknya juga sudah dewasa. Rumah hantu tahun itu dibangun kembali menjadi apartemen. Kebetulan anaknya adalah satpam yang bekerja di sini. Gedung ini benar-benar memiliki masalah. Di gedung-gedung besar, lantai 14 jarang ada. Karena angka ini memiliki konotasi yang buruk. Bangunan ini, awalnya juga tidak memiliki nomor itu. Tapi sekarang tiba-tiba muncul lantai ini. Anak Guzi bekerja sebagai satpam di sini. Hari itu, dia sedang bertugas. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul. Gedung ini benar-benar memiliki masalah. Wanita tua itu berkata ada iblis di sini, cepatlah pergi. Tapi dia hanya menganggap ini sebagai lelucon. Tetapi ketika dia berbalik, wanita tua itu tidak terlihat lagi. Dia juga tidak memperhatikan dan mulai memeriksa seperti biasa. Tapi ketika dia pergi ke pintu lift, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Dia merasa aneh dan menghentakkan kakinya. Berbalik dan juga tidak bisa melihat apa-apa. Wanita tua itu muncul lagi. Bangunan ini benar-benar bermasalah. Wanita tua itu terus mengatakan ini, ada iblis di gedung ini. Sekarang Anzi melihat ke bawah. Wanita tua ini tidak memiliki kaki. Dia sangat takut sehingga dia bergegas masuk ke dalam lift. Namun, liftnya macet di lantai 13. Dia hanya bisa memanggil walkie-talkie untuk meminta bantuan. Tetapi dua orang itu tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Mereka juga tidak bisa mencapai lantai 13. Pertama pergi ke lantai 15. Lalu pergi ke lantai 14. Pada titik ini, mereka menemukan hal yang aneh. Karena bangunan ini awalnya tidak memiliki lantai 14. Mereka buru-buru menekan tombol lift. Tanpa diduga, bisa sampai di lantai 13. Dan juga bertemu dengan Anzi. Mereka buru-buru pergi. Tapi wanita tua itu muncul dengan cara yang aneh lagi. Bangunan ini benar-benar bermasalah. Kami sudah tahu. Mereka berlari dan berlari lagi, tiba-tiba pintu terbuka. Di dalamnya ada rumah hantu seperti dulunya. Keesokan harinya, Anzi menceritakan kisah rumah hantu kepada ibunya. Ibunya tenggelam dalam pikirannya lagi.
Pada malam hari, saat bertugas, lift mulai naik turun secara otomatis. Mereka sangat takut sehingga mereka harus melarikan diri. Tapi yang keluar dari lift adalah Ibu Anzi. Ternyata dia datang karena dia ingin melihat. Apakah dia akhirnya bisa melihat Guzi lagi atau tidak? Jadi mereka mengulangi apa yang terjadi kemarin sekali lagi. Tetapi setelah berlari setengah jalan, Anzi menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ibunya. Ketika dia berlari ke bawah, dia menemukan ibunya sedang berdiri di rumah hantu itu. Orang yang duduk di kursi adalah Guzi. Ternyata tidak ada iblis apapun di sini. Hanya saja Guzi ingin melihat istri dan anaknya lagi. Dia berharap dimaafkan oleh istri dan anaknya.